ruqyah dalam bahasa Arab itu adalah mantra. Ruqo itu adalah mantra. Ruqyah syariah mantra yang disyariatkan. Begitu ya. Apa saja mantranya itu? Mantra yang diperbolehkan itu Al-Qur'an dan doa-doa yang pernah dibacakan Rasulullah, juga doa yang kita pahami. Saya akan peragakan, Pak, ya. Nah, bagaimana cara meruqyah? Nah, ini keterangannya akan saya jelaskan besok. Tapi sedikit hadis-hadisnya ini besok ya kita bahasnya. Banyak sekali. Dan ini insya Allah syar'i 100% ya, tidak meragukan lagi. Gambaran sel kanker yang hancur saat dibacakan ayat ruqyah. Ini sel darah gambaran real ini ya, yang menjadi bening saat dibacakan ayat-ayat ruqyah. Dan ini saya sudah buktikan lebih dari 30 ahwat Bapak Ibu semuanya. Setelah diruqyah wajahnya menjadi cerah. Masya Allah. Bahkan Pak Rahmat punya bekam kecantikan. Saya pun punya ruqyah kecantikan. Iya. Jadi wajah istri Bapak 2 tahun lebih muda, Pak, insya Allah. Ya, ya. Ini bukan omong kosong, Pak. Ini bisa dibuktikan betul-betul. Bapak kalau terlepas dari belenggu utang misalkan, Ibu, bapaknya punya utang 2 miliar, tiba-tiba utangnya lunas. Bagaimana kira-kira wajahnya? 5 tahun lebih muda ya, begitulah ya. Jadi ketika belenggu-belenggu setan itu lepas, maka wajah pun menjadi cerah. Awet muda lah bahasanya ya. Usia 20 ya terlihat seperti 20. Tidak usia 21 seperti 31 misalkan. Ada kan begitu ya? Itu belenggu-belenggu setan ya. Baik, berikutnya ini air yang belum dibacakan dan yang sudah dibacakan, Masya Allah. Molekulnya, Pak. Ingat, ini ilmiah bisa dibuktikan ya. Berikutnya saya bahas sedikit saja. Ini adalah teman-teman kita, teman-teman cilik yang sudah bisa meruqyah, Masya Allah. Nih, adik-adik yang 2 ini, nanti dia bisa. Karena mereka memperhatikan, ya, memperhatikan. Lihat, anaknya dari usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampai 11 tahun. Bisa meruqyah orang tuanya masing-masing. Di tempat, di sini. Begitu, Pak. Tidak tahun depan, saat ini insya Allah. Ya. Jadi sangat mudah sekali asal memperhatikan. Baik, berikutnya 3 faktor penyakit memang. Seperti Ustaz Ahmad bahas tadi, tidak selalu jin, tidak melulu jin ya. Makanya ada ciri-cirinya yang saya sebutkan tadi. Ya. Namun, saya menyimpulkan lebih dari 90% penyebab penyakit adalah setan. Berikutnya, teman-teman, sebelum melakukan terapi, apa saja yang harus dilakukan, ini akan selanjutnya dibahas besok ya. Tempatnya tidak panas begini ya, tapi ini sudah tidak apa-apa, tidak termasuk panas ya. Kemudian tidak bising, ini sudah tidak bising, alhamdulillah. Kemudian kita dalam kondisi wudhu agar kita rileks ya. Baik yang terapisnya juga wudhu, dan juga menghilangkan semua bentuk-bentuk kesyirikan di rumahnya, di dalam dirinya, di kolbunya juga dalam akidahnya. Jadi jimat-jimatnya mohon maaf, pusaka-pusaka keturunannya dihancurkan terlebih dahulu. Jimat-jimatnya juga dihancurkan ya, dikumpulkan, dipalu, dipotong-potong lalu dibakar. Untuk melakukan ruqyah, lakukan muqaddimah ruqyah. Nah, ini dia. Apa itu muqaddimah? Hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan doa. Wudu, baca ta'awud, ya enggak? Terus bersolawat ya, terus istighfar, kemudian apalagi memohon kekuatan kepada Allah. Begitulah. Jadi ketika misalkan saya punya pasien, setelah dikonsultasi ternyata ciri-cirinya lebih dari 5 poin itu adalah gangguan setan dan saat ini sakit, tanya di mana sakitnya Bapak, di mana sakit? Di sini. Nanti disentuh di sini, Bapak lepasan ya. Nanti disentuh di sini. Bapak lambung disentuh nanti di bagian lambung seperti ini. Ya, baik. Jadi tahap pertama adalah diagnosa. Diagnosa bagian terpenting dalam pengobatan ya, dalam bekam pun demikian. Baik. Setelah diagnosa, baru berikutnya muqaddimah ruqyah. Seperti ini, persis seperti saya saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu minta kekuatan. Bisa dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah. Semua ada dalam diri kita, kita bisa, ya kan? Atau baca Al-Falaq An-Nas sebagai perlindungan kalau kita masih takut sama setan. Baik. Bagaimana kalau baru bertemu sudah bereaksi setannya? Tidak usah begitu, langsung serang, ya. Baik. Sekarang setelah lakukan muqaddimah ruqyah seperti tadi,
panitia tolong siapkan 2 plastik ya. Setelah kita lakukan muqaddimah ruqyah tadi, kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Baik, paham Bapak Ibu semuanya? Ini mencatat ya, jangan hanya melihat saja, mencatat dalam kolbunya, dalam pikirannya. Bacakan ayat-ayat ruqyah. Apa saja? Seluruh ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, yang bercerita tentang ajab, tentang nikmat, tentang sihir, tentang jin, tentang setan. Apa? Tentang apa? Ajab, nikmat, sihir, jin, setan. Misalkan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard. Ya ma'syaral jin, tentang jin. Ini adalah ayat ruqyah. Atau tentang nikmat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tentang nikmat manakah yang Allah dustakan wahai bangsa jin, wahai bangsa manusia, begitu. Ini ayat yang menyakitkan buat mereka. Baik. Yang berikutnya tentang setan, ya, tentang sihir. Ya. Wa alqi ma fi yaminika talqab ma sana'u innama sana'u kaidu syahir. Tentang sihir. Ya, jadi itu tadi. Atau cukup Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, presentasi ini bisa di-copy, bisa cetak sendiri, atau bisa minta kepada panitia insyaallah, ya. Atau bisa gandakan yang sudah ada, ya teman-teman semuanya, jangan khawatir. Baik. Setelah itu dibacakan ya. Bagaimana cara membacakannya? Boleh sambil berdiri begini, boleh sambil duduk begini. Yang jelas kita perhatikan, diletakkan di bawah saja. Nanti panitia antum bantu deh. Antum berdiri di sana, siap-siap saya aja ya. Jadi hanya dibacakan. Pertama ya, boleh pasiennya sambil duduk, boleh sambil telentang, boleh sambil disentuh dahinya, boleh disentuh ulu hatinya, dadanya, ubun-ubunnya, boleh tanpa sentuhan sekalipun. Baik, paham? Setelah itu bacakan selama setengah jam. Ya, setengah jam, minimal 15 menit atau 5 menit lah. Setengah jam aja bikin standar. Setelah itu kalau tidak ada reaksi, lalu sentuhkan tangan kita di tempat yang sakit. Bacakan lagi 15 menit. 5 menit atau mungkin 30 menit. Baik. Setelah itu tidak ada reaksi juga, tekan di titik persis di mana sakitnya. Bapak misalnya titik sakitnya di mana, Pak? Di sini. Nah, tekan di sini. Karena di situ setannya bersembunyi, Pak. Persis di situ rumahnya. Baik. Setelah ditekan, tidak ada reaksi juga, baru ditepuk. Ya, ditepuk-tepuk. Niat menghancurkan. Ya. Setelah ditepuk-tepuk, baru terakhir diusap. Boleh diusap begini, niatan untuk membuang penyakitnya atau mendorong ke mulut, membuangnya sambil takbir. Baik. Berikutnya ditiup. Langkah terakhir adalah dengan meniupnya ya. Jadi ada mengusap, menyentuh, menekan, menepuk, meniup dan mengusap. Terakhir adalah meniupnya. Meniupnya di mana? Bisa di wajah, ini yang sunnah, memang di wajah. Bisa meludah ke mulut. Ya. Sudah ke dokter? Sudah, dokter menyebutnya apa? Tidak ada penyakit. Ya, bayangkan Bapak merasa sakit, sekarang pun sakit, dokter bilang tidak ada. Ya, ruqyah syariah ini bukan pengobatan alternatif. Tapi seharusnya pilihan pertama sebetulnya sebelum ke dokter. Ya. Bapak tenang Pak ya, rileks ya, dan berdoa kepada Allah semoga Allah ya. Tadi pertama apa dulu? Wudu, sholat, ta'awuz atau minta perlindungan kepada Allah, berikutnya bersolawat, beristighfar, memohon ampun, terus minta kekuatan lalu bacakan tanpa sentuhan, tanpa melakukan apapun, hanya membacakan dengan membangun niat untuk menyembuhkannya. Baik ya, saya bacakan Al-Fatihah sekarang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Alhamdulillah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira seperti itulah. Sekarang saya akan lanjutkan ya di ayat berikutnya teman-teman semuanya. Ingat semuanya diam ya, jangan gaduh, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik. Itu tadi Al-Baqarah 1 sampai 5. Itu adalah ayat ruqyah juga. Nah, sekarang saya coba melakukan sentuhan di titik yang sakit ya. Bapak yang sakit sekarang di mana? Masih di situ ya. Sama ulu hati. Nah, lihat. Jadi ada sakit yang mengembang di sini dan ulu hati. Sekarang ini saya contohkan, demonstrasikan teknik sentuhan di ulu hati. Di mana? Di tempat yang sakit. Secara ilmiah, lagi-lagi karena kita butuh pengertian secara logis, Bapak. Ketika kita sentuhkan tangan kita, maka dari tangan kita akan keluar hormon oksitosin yang mengusir hormon kortisol di dalam permukaan tubuh. Hormon kortisol adalah hormon penyebab gelisah. Dan tangan ini akan menenangkannya, Masya Allah. Makanya ibu ketika disentuh sama bapaknya, ini akan tenang. Ya. Ya, ya kan? Demikian. Ya. Bapak Ibu semuanya, sentuhkan dengan perasaan, dengan penuh kasih sayang. Tapi jangan kalau istri orang ya. Nah, itu dia. Baik, kita sentuhkan demikian. Ini secara ilmiahnya demikian. Rasulullah pernah melakukan ini, Bapak. Selain hadis sahih dari Aisyah ya radhiyallahu an, ketika beliau berkata bahwasanya ketika ada seseorang sakit di hadapan Rasulullah, beliau menyentuhkan tangannya dan membaca Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta safi la sifaan ila sifau sifaan la yughadiru saqama, atau Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, dan seterusnya ya. Ya Allah, angkatlah penyakit ini wahai penguasa manusia. Begitu doa Rasulullah ya. Baik, Rasulullah juga Bapak Ibu semuanya menyarankan meminum rebusan gandum untuk penyakit yang gila, untuk penyakit kegelisahan, untuk menenangkan kolbu.
setelah diketahui sekarang ternyata dalam gandum itu ada namanya hormon oksitosin yang juga menenangkan. Bagaimana Rasulullah tahu? Inilah bukti-bukti kenabian, ya. Sekarang sudah ada di Pak Ahmad Bekam atau di herbalis lain, namanya apa? Talbinah, betul ya. Jadi kalau tidak ada talbinah untuk dimakan, maka sentuhkan dengan tangannya, Bapak. Inilah sebuah fakta bahwasannya yang paling pantas meruqyah anaknya adalah ibunya. Kalau tidak ada ibunya adalah bapaknya. Begitupun ayah, ibu, yang paling pantas adalah anaknya kalau tidak ada orang tuanya. Karena apa? Ketika menyentuh ini, saya sedang membangun rasa sayang saya kepada dia. Membangun, Pak. Ingat, membangun rasa sayang kita kepada pasien kita. Ya. Maka baru akan keluar energi ini. Energi ilahiyah ini. Ya, baik. Sekarang saya contohkan ya, tidak panjang lebar. Besok kita akan terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kita akan aplikasikan berbagai macam pengobatan ini. Pertama dengan menyentuhnya. Ya baik. Saya akan tulisan ya. Ya. Ini sudah mau menyerah. Tidak akan bisa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu, Pak. Belum mulai kan? Dan dia sudah mau menyerah. Duduk. Akhir duduk. 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 Ya. Pukulannya tidak kena. Selanjutnya kita sentuhkan tangan kita di tempat yang sakit. Di mana yang sakit? Misalkan di kepalanya, karena Bapak tadi sakit kepalanya. Ya. Tapi karena sudah diketahui ini musuh Allah yang di dalam, lebih baik sentuh dadanya. Niatkan untuk menghancurkan jantungnya, menghancurkan jantung setan ini. Fokus pada teknik, bukan fokus pada setannya, karena ini sudah jelas setan. Kalau saya pukul, jin ini sudah tidak berdaya, Pak, insya Allah bismillah. Tapi ini kita jadikan praktek. Namun reaksi dari setan. Mungkin nggak Bapak ini menyerang? Mungkin nggak Bapak ini berniat jahat ke saya? Ya, tidak menyerang saya kan? Hanya menyerang yang ada di sini. Duduk, 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 duduk. Ingat, kamu menyentuh apapun di ruangan ini sama dengan menyentuh saya. Ingat, menyentuh apapun di ruangan ini sama dengan menyentuh saya. Dan saya punya hak untuk membalaskan kemarahan umat kepada kamu, wahai musuh-musuh Allah.
Umat Islam ini sudah marah oleh tingkah kamu. Ya, jadi ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, dengan menyentuhnya. Jadi pertama hanya dengan membacakannya. Pertama ya. Yang kedua dengan menyentuhnya. Yang ketiga dengan apa tadi, menekan di salah satu titik, kemudian duduk. Tidak ada apa-apanya, jangan bangun. Kalau bangun kamu menantang tangan saya, menantang tangan-tangan para bala tentara Allah Azza wa Jalla. Diam, duduk. Kita sentuhkan di kolom, di mana? Di jantung. Ya, seperti itu. Sambil dibacakan boleh, atau sambil membaca doa tadi. Ya, doa Rasulullah. Ya, misalkan kita berdoa kepada Allah, Allahumma bil basyarul banas, isbi wa tasafi, la sifahan ila sifaan la yudhillu sekolah. Ya Allah, wahai Engkau penguasa manusia, sembuhkanlah penyakitnya, angkatlah penderitaannya, hancurkanlah syaitan-syaitan dalam dirinya. Bisa bebas ya. Itu dilakukan berulang-ulang. Tapi saya sarankan kita sentuh, Bapak tetap konsentrasi sambil bacakan Al-Quran ya. Saya melanjutkan tadi Al-Fatihah, lanjutkan pada Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu sudah dua teknik, Pak. Teknik sentuhan dan teknik tiupan. Itu baru kita Teknik lanjutkan tiupan. dengan Bisa teknik ditiupan, yang ya. berikutnya adalah dengan menekan. Tujuan menekan ini tidak sembarang tekan, tidak asal raba. Ini di titik-titik peredaran darah besar. Baik. Kalau daerah sini berarti masih ke sini, ke daerah dada atau ul hati ya, jantung. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW ya, dari hadisnya dari riwayat Safiyah binti Huyai radhiyallahu an mengatakan bahwasannya syaitan itu berlarian di dalam darah. Mohon pada Allah kekuatan untuk menyiksa mereka. Di mana? Di tempat yang sakit. Kalau tidak diketahui tempat mana yang sakit, di pusatnya di jantung, di ulu hati. Tapi tidak terlalu keras ya. Yang keras ini niatnya, ingat. Kemudian lihat ke layar atau di seluruh peredaran darah ini. Ya. Baik. Atau di titik-titik ini. Ini sudah saya buatkan, ya. Ini adalah rumah-rumah setan di dalam tubuh. Bapak Ibu kalau pencet sendiri pun ya akan terasa sakit. Ya, akan terasa. Ya, di daerah-daerah sini.
Ini akan dibahas lebih jauh lagi besok ya. Nah, ditekan di titik itu sambil bacakan ayat Al-Qur'annya. Double, terapi Al-Qur'an dan terapi pijat. Atau kalau Anda sudah tukang pijat yang profesional atau ahli akupuntur, ya bagus. Tinggal tambahin bacaan dan doanya. Digabungkan. Baik, sekarang saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Ingat, di depan saya ada laptop, jangan kamu sentuh laptop itu. Lepaskan, lepaskan tidak apa-apa, lepaskan. Jangan kamu sentuh laptop itu ya. Ada listrik, ingat. Jam-jam ingat ya, ada listrik. Kaki kiri jangan bergerak, kaki kanan boleh bergerak. Falan taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana inna Allaha as-sami'un 'alim. Allahu Akbar. Ukhruj ya Allah. Keluar musuh Allah. Keluar kamu, keluar. Keluar. Keluar atau binilah saya hancurkan di sini. Cepat keluar. Takutlah bertanya aja cepat. Keluar pun darah, Pak. Ya, meskipun baru sedikit. Kenapa dipencet sini darah? Padahal ini tidak ada darah merah, Pak. Darah merah. Ya. Padahal tidak ada besi di sini, Pak. Dia seakan-akan ditusuk besi yang tajam. Ya, kalau kita meniatkannya demikian. Ya, itu dia ya. Jadi apa namanya? Gimana? Yang di kepala jangan. Ya, dipencet di sini kepala hilang. Ya. Itu dia teknik apa namanya? Tekanan. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwal rahmanur rahim. Inna fi khalqis samai wal ardi la ayatin liqaumin yarji'un. Wa ilahukum ilahu wahid. La والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Bapak ada ilmu tenaga dalam Bapak? Atau kebatinan? Dulu ya, kan ada kan? Ya, dulu tapi itu artinya ada. Ketahuan Pak. Kalau bilang di sini tidak ada, ternyata di meja tidak ada. Di sini ada perut ya, atas perut atau bawah perut. Itu pasti tenaga dalam atau kebatinan, salah satunya. Ya. Berikutnya seperti itu. Kalau dia berteriak, Bapak Ibu, misalkan ketika dipencet di sini, dia teriak, Ustaz sakit ini saya, itu pendusta mereka. Karena tekanan ini tidak pernah sakit, Bapak. Bapak sekarang coba begini seperti posisi saya, tekankan ke ubin Pak pelan-pelan. Ke ubin ya, ke lantai. Tekan yang keras. Siapa yang sakit?
Ubin atau bapak? Jarinya yang sakit kan? Karena melipat. Sekarang ke kulit. Silahkan masing-masing di mana saja letakkan, dorong. Apa yang terjadi? Melipat. Ya. Yang sakit bukan yang dipencet tapi yang memencet. Tapi ketika ini ditekan kepada titik-titik tadi, syaitan di situ akan teriak sekeras-kerasnya. Ya, sekeras-kerasnya. Kalau titiknya tepat, maka dia akan bahkan ketakutan sekali. Baik, Bapak, apa yang Bapak rasakan? Dari mulai Bapak naik ke sini sampai sekarang, saat ini ada perubahan belum? Apa rasanya? Agak rileks. Rileks. Ya, Bapak sudah agak rileks. Baik, berikutnya kita lakukan teknik tepukan. Baik, tepukan adalah dengan menepuknya, ya, menepuknya dengan kata yang sebenar-benarnya. Puk, puk, puk. Kadang sampai kepada pukulan, Pak. Bagaimana Ustaz kalau baru dibaca sudah reaksi nyerang? Yaitu langsung gunakan teknik itu, tepukan. Karena itu teknik yang halal, yang Rasulullah ajarkan, tepuk di punggung. Sambil berkata, ukhruj ya Allah, keluarlah wahai musuh Allah. Begitu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarrin wa khalaq. Ukhruj ya Allah. Coba Bang. Ya. Pukulan saya yang kencang atau ada sesuatu yang mendorong dia sampai ya. 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 Ya enggak? Pukul saya begitu kan? Ya enggak? Terlihat kan? Pukulan saya hanya begini. Ya, terlihat. Saya tidak begini, ya kan? Sesuatu yang mendorong dia sampai terjungkal. Dan mohon maaf itu kondisional, unconditional. Sakit tidak? Tidak. Salam tauhid. Luar biasa. Itu yang saya harap dari. Mau keluar atau saya hancurkan mobilnya? Keluar. Tapi saya ambil sumpah kamu ya. Saya ambil sumpah kamu. Ingat, kalau kamu dusta, ya Allah tidak mendengar sumpah kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Ya Allah, wahai Engkau yang Maha menyaksikan, saksikanlah, ambillah sumpahku bahwasannya mulai saat ini saya akan keluar dari tubuh ini karena saya takut kepadamu ya Allah. Karena saya takut dengan azabmu ya Allah. Keluar dan jangan sentuh apapun di sini. Ingat kalau kamu berbohong tidak ada ampun, tidak ada amnesti buat kamu. Jangan sentuh apapun. Jangan sentuh apapun, jangan merusak apapun. Keluar dengan baik-baik. Cepat. Atau jika tidak, tangan saya akan menghantam kamu. Cepat. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 setengah, 9 seperempat, 9 seperempat, dan 10. Keluarlah kamu. Keluarlah kamu. Keluarlah kamu. Keluarlah Allah. Wahai musuh Allah, keluarlah kamu dari tubuh manusia ini sebagaimana sumpah kamu terhadap, sebagaimana janjimu kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kamu tidak mau keluar, maka kamu hanya akan menambah penderitaan buat tubuh kamu ya Mas Rajin. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarrin ma khalaq. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Ukhruj ya Allah. Apa yang dirasakan? Teknik terakhir tadi dengan menepuk juga meniupnya. Baik, sekarang masih teknik tiupan ya. Masih teknik tiupan. Bapak Ibu semuanya. Saya akan gunakan teknik tiupan 3 kul ya. Jadi letakkan tangannya. Ini jangan dipraktekkan karena akan bereaksi sendiri nanti, belum saatnya ya. Nanti kita akan ada praktek. Seperti ini nanti. Ini teknik 3 kul namanya. Kita bacakan 3 kul. Ini sahih juga dari Aisyah. Rasulullah melakukan ini dan bahkan di saat-saat menjelang kematiannya Rasulullah menyuruh Aisyah untuk melakukan ini kepada dirinya. Ya. Baik.
Caranya seperti ini Bapak Ibu semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ditiupkan. Kemudian 3 kali ya itu. Kemudian Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Setelah ditiupkan, ingat jangan dipraktekkan ya. Ini diusapkan di tempat yang sakit. Kalau Rasulullah mengusapkan ke wajah seperti ini 3 kali, ke kepala 3 kali, dan ke seluruh tubuhnya 3 kali ya, 3 kali. Ini tangan yang sudah dibacakan ayat ini saya usapkan kepada bapak yang sakit ya, mudah-mudahan menghilangkan penyakitnya secara sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diputarkan di perut seperti ini. Ya Allah, kumpulkanlah sihir-sihirnya di sini ya Allah, beri kekuatan kepada tangan ini untuk menariknya ke atas, untuk membuangnya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bisa seperti itu ataupun dengan mengusapnya, cukup mengusapnya, membuangnya ke arah ujung-ujung tangan atau ujung kaki, atau mencabutnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Ya, ini tidak akan kena ke ibu ya. Karena setan itu punya misi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya. Efeknya lembut sekali. Kenapa? Ayatnya pun lembut. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Huwar rahmanur rahim. Terus saya lanjutkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bayna as-samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Nah ini pingsan, ini kalau dibiarkan jatuh Pak, tapi kasihan. Pingsan ini adalah kondisi keluarnya jin dari tubuh, pingsan ya. Jadi jangan kaget, pingsan, jadi dia malah pingsan, anak saya pingsan gimana? Malah nyari dokter di opname. Itu salah, bukan begitu. Alhamdulillah, salah satu jinnya keluar, yang pingsan itu. Kenapa Pak? Apa? Ada yang lepas lagi itu. Itu masih ada, masih jujur ada yang sakit dengan kira saya. Sampai clear itu sampai ke hatinya, galaunya hilang. Kalau masih ada, kalau masih ada. Ya. Baik, apa tadi? Kalau pingsan itu jinnya keluar. Kenapa Pak? Dari tadinya berkuasa jinnya, menguasai tubuh, dia lepas tak? Ya nggak? Masuk akal kan? Ya. Pertama, Rasulullah SAW pernah melakukan teknik usapan ini seperti ini, persis seperti ini ya. Nanti akan saya aplikasikan kepada dia. Jadi membacakan 3 qul, ditiupkan, diusapkan ke seluruh tubuhnya 3 kali. 3 qul itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Saya akan aplikasikan
betapa dahsyatnya hal ini. Antum yang melihat jangan nonton, tapi ambil plastik dan cepat tanggap kalau dia muntah di ini, ya. Jadi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghashikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus Anas, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, berkahilah tangan ini ya Rabb. Jadikanlah tangan ini sebagai pembakar, penghancur, pemutus hubungan, pemutus buhul-buhul yang ada dalam tubuhnya, dan penghancur jin-jinnya ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah tangan ini panas membakar seperti panasnya api neraka jahim ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Ini di alam jin sudah menakutkan buat mereka. Takut nggak kamu? Dia pun sudah takut ya. Baik. Nah dia pun akan takut, Bapak Ibu semuanya. Ini bisa diusapkan. Ini ingat 3 kali ya. Diusapkan ke seluruh tubuh atau diusapkan kepada yang sakitnya. Kalau anak kita diusapkan ke tubuhnya. Kalau diusapkan ke rahim yang tidak bisa, yang mandul-mandul, yang lambung, itu kan terasa mual dan muntah. Begitu ya. Besok ini akan kita praktekkan besok. Tapi ini saya mencontohkan ya. Bapak sakit kepalanya dan tangannya. Kita coba tempelkan. Saya coba tempelkan kepada tangannya yang sakit ya. Kalau jin yang keluar, insya Allah tidak akan kena pukul jin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lihat. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, 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 bismillah. Allahu akbar. Saya akan pakai teknik tiupan ya. Ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا Kalau ada yang terasa adanya denyut apa mual-mual nahin aja ya, biar keluar ya. Gimana Pak rasanya?
Tenang, enteng. Ya. Masih ada nggak? Masih ada satu teknik lagi Pak, penyembelihan ya? Belum kan? Ini belum pergi, beres semua ya. Innallaha sami'un 'alim. Ya Allah, jadikanlah tanganku ini ya Rabb. Jadikanlah tanganku ini sebilah pedang yang sangat tajam. Pedang yang sangat tajam di alam mereka ya Rabb. Jadikanlah ya Rabb tangan ini menjadi ribuan pedang atau sejumlah jin yang ada di dalam tubuh manusia ini ya Rabb, untuk menyembelih mereka semuanya ya Rabb, untuk menghentikan kezaliman mereka semuanya ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kalimatillah tamat di kulli syai'in makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan di sini ya. Kalau tepat. Tolong siapa? Yang macam-macam. Tahu nggak saya bisa menyembelih kamu lah? Oh, atas izin Allah saya bisa sembelih kamu. Hah? Kamu yang membuat laki-laki ini punya jantung koroner ya? Iya. Hah? Iya. 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 Kamu yang menimbulkan fitnah anak laki-laki di jantung. Bagaimana kalau saya sembelih kamu lah? Saya sembelih kamu laknatullah. Hah? Tidak ada ampun buat jin kafir seperti kamu. Saya kafir. Keluar sekarang. Atau saya sembelih, saya sembelih. Keluar sekarang. Sekarang, cepat. Cepat sekarang. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس Saya punya kekuatan apapun, melawan saja tidak bisa. Sampaikan pesan saya pada setan-setan lain. Saya punya kekuatan apapun kalian. Saya punya kekuatan. Terbanglah kamu ke langit, terbanglah.
Dan dapatilah bahwa di langit itu banyak penjaga-penjaga langit, bintang-bintang yang berserakan di angkasa raya itu untuk melempari kamu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin. Jadi insya Allah kita akan cut dulu di sini ya. Ini ingat masih banyak materi yang harus saya sampaikan ya tentang bagaimana buat air ruqyah. Jadi besok bawa masing-masing satu orang satu botol mineral Pak ya. Kita akan praktek dan satu jenis herbal. Tahu herbal? Herbal itu obat-obat dari alam. Habatus sauda, daun widara, minyak zaitun atau apa saja, jeruk nipis, madu, itu herbal ya. Bawa satu jenis saja dan satu botol air mineral. Insya Allah bisa ya. Ya, insya Allah. Besok pagi ya jam 7 itu sudah kumpul di sini semuanya dan mudah-mudahan kita bisa ruqyah besok pagi agar tenang. Bapak, mudah-mudahan Allah menyehatkan ya. Kita akan akhiri dulu. Bapak silahkan duduk juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.